Hijrahnya Nabiullah Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah atau Yastrib. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menjadi peristiwa besar bagi umat Islam. Kisah itu punya makna mendalam bagi muslimin dunia. Peristiwa itu kemudian menjadi awal tahun kalender Islam dan diperingati hingga sekarang. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad telah berdakwah menyebarkan Islam di Mekah. Sebelumnya, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, siar Islam kemudian dilakukan dengan terang-terangan. Kaum kafir Quraisy yang sejak sebelumnya memusuhi Nabi semakin gencang melakukan desakan. Intimidasi terjadi setiap waktu. Namun, saat Nabi perlu dukungan, datanglah masa sulit. Sang istri Siti Khadijah wafat. Padahal Siti Khadijah menjadi salah satu motivator bagi Nabi dalam menyebarkan Islam. Setelah Siti Khadijah, paman Nabi, Abu Thalib juga meninggal dunia. Semasa hidup, Abu Thaliblah yang menjadi pembela Nabi dari kebangsingan kafir Quraisy. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy semakin semena-mena. Wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib membuat Nabi berada dalam suasana duka. Pada masa-masa yang berduka cita itu, terjadilah peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj pada 27 Rajab sekitar tahun 621 Masehi. Pada peristiwa itu, turunlah perintah salat 5 waktu. Setelah peristiwa itu, Nabi kembali melanjutkan dakwahnya di Mekah. Pengalaman luar biasa itu diceritakan pada pengikutnya, namun kabar itu membuat kaum kafir Quraisy semakin menekan. Mereka menuduh Nabi pembohong. Pada tahun 621 Masehi itu pula, datanglah sejumlah orang dari Madinah menemui Nabi di Bukit Aqabah. Mereka semua memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut ikrar dalam Ubayyat Aqabah I. Tahun berikutnya atau 622 Masehi, datanglah 7 mutia orang dari Madinah ke Mekah. Mereka adalah suku Aus dan Hasrat yang semula ingin berhaji. Mereka kemudian menemui Nabi dan mengajak berhijrah ke Madinah. Mereka mengatakan siap membela dan melindungi Nabi dan para pengikutnya dari Mekah. Peristiwa ini dikenal dengan Ubayyat Aqabah II. Kondisi kaum muslimin di Mekah juga makin terdesak setelah kaum kafir Quraisy melakukan boikot kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum Quraisy melarang setiap perdagangan bisnis dan pengikut Nabi. Selain itu, semua orang dilarang menikah dengan kaum muslimin. Tak ada yang diperbolehkan bergaul dengan pengikut Nabi Muhammad. Mereka juga mendukung kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi Muhammad. Boikot inilah yang membuat kaum muslimin semakin terdesak dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy. Nabi Muhammad atas perintah Allah memutuskan hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Namun, sebelumnya Nabi telah memerintahkan kaum muslimin terlebih dahulu ke Madinah. Para sahabat pun segera berangkat secara diam-diam agar tidak dihalang oleh kelompok-kelompok kafir Quraisy. Perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kaum kafir Quraisy membuat rencana jahat. Mereka ingin membunuh Nabi. Pada malam hari, para pemuda Quraisy telah mengepung rumah Nabi. Pada saat itulah Nabi meminta Ali bin Abi Thalib memakai jubahnya. Ali diminta berbaring di tempat tidur Nabi untuk mengelabuhi para pemuda Quraisy. Para pemuda yang dipersiapkan Quraisy kemudian mengintip ke kamar Nabi. Mereka melihat ada sosok yang sedang berbaring. Mereka mengira itu adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal yang berbaring itu adalah Ali bin Abi Thalib. Menjelang larut malam, Rasulullah SAW keluar rumah, kemudian menuju ke kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kemudian berangkat ke Gua Sur. Kemudian para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Nabi masuk ke rumah Nabi, namun mereka alangkah terkejutnya ternyata Nabi sudah tidak ada. Sosok yang terbaring di tempat tidur itu ternyata Ali bin Abi Thalib. Sementara Nabi terus berjalan untuk mengelabuhi kaum Quraisy yang telah menutup semua jalur ke Madinah. Nabi menempuh jalan yang tak biasa digunakan penduduk. Tibalah Nabi di Gua Sur. Nabi bersama Abu Bakar tinggal di sana kurang lebih 3 hari. Gua Sur sungguh sempit,
jarang disinggahi manusia. Sementara kaum Quraisy mondar-mandir ke segala penjuru mencari Nabi dan Abu Bakar. Kelompok Quraisy sebenarnya sudah tiba di Gua Sur. Pemimpin mereka bahkan hendak masuk ke gua yang dijadikan tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar. Namun tidak jadi mereka melihat banyak sarang laba-laba di gua. Selain itu banyak pula burung nyiar di sana sehingga mereka mengira tak mungkin ada di dalam gua tersebut. Setelah 3 malam berada di gua, pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah atau pada tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi Abu Bakar Tamani Amir bin Hurairah ialah seorang penunjuk jalan keluar dari gua. Mereka berangkat menuju ke Madinah. Nabi duduk di atas unta selama 7 hari 7 malam. Mereka berjalan menuju Madinah melewati gurun pasir yang gersang. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan Nabi tiba di Quba. Mereka disambut dengan hangat oleh kaum muslimin. Setelah dari Quba, Nabi bersama umat Islam lainnya melaksanakan sholat Jumat di tempat Abdul Salim bin Auf. Untuk memperingati peristiwa itu, dibangunlah masjid. Setelah itu Nabi melanjutkan perjalanan. Pada hari itu juga rombongan itu akhirnya tiba di Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal atau tahun ke-13 kenabian. Mereka disambut hangat oleh penduduknya. Perjalanan ini menandai titik balik dalam sejarah Islam, karena di Madinah Islam berkembang dengan sangat cepat. Kisah hijrah mengajarkan tentang nilai keberanian, kepercayaan, dan persaudaraan. Inilah kisah awal perjuangan Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah.